Baik, ibu-ibu semua, hari ini pembacaan kita di Yosua 1 sampai 3. Kita ada 17 orang. Siapa yang Kak Joli bantu ini ya, ketik ya. Tulis, iya. Yang oke. Di sini ada yang pertama dari Bu Nur Cahya, yang kedua Mbak Eka, ketiga Bu Lampita, keempat Bu Dona Merlinda, kelima Bu Lili, keenam Bu Nace, tujuh Bu Mensi, kemudian Mbak Ati, Ibu Dede tadi izin ya, terus Kak Ida, Kak Marina Kamagi, Bu Rahayu, Bu Sarah, Bu Sinta, sama Kak Sopi. Baru Kak Joli, baru saya ya. Kita baca tiga Mary, ayat. Mary, tolong Mer, diulang lagi Mer. Ini tadi aku mental. Aku kayaknya harus tutup kamera karena di sini sinyalnya jelek. Oke. Nur Coba ulang Cahya, lagi. Kak Nur Cahya, Heeh, heeh, Kak Eka, Bu mhm, Lampita, Bu Dona, mhm, Bu Lili, mhm, Bu Nace, mhm. Bu Mensi, Bentar. Aha, Bu Ati, terus, aha, terus, Bu Ida, mhm, Kak Marina Kamagi, mhm, Bu Rahayu, aha, Bu Sarah, oke. Bu Sinta sama Bu Sofi, baru Kak Joli. Cinta, Sofi, Sophie, Kak Joli, Joli, baru dan aku. Mary. Oke. Per orang berapa ini? 3 ayat ya. 3 ya, iya sedikit kok ini. Mm-mm. Oke. Kak Sinta, Joli, baru merah. Oke. Silahkan dimulai Ibu Nur. Ya, Yosua 1 pasal 1 sampai Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Herod. Ayat 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan. Suaranya kok nggak kedengeran ya? Nggak kedengaran ya? Bukannya Yosua ya? Yosua Yosua, kan? Yosua, Yosua Ya, 1. Yosua. Yosua, Yosua Yosua. 1 tadi. Iya, Ya, nggak kedengaran kah suaranya? dengar, Ada dengar, suara? Oh, kedengaran. oh, iya. Ulang aja. Ayo, Nggak ada ulang suara? ya. Ah, ya, sudah. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Herod. 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan, di padang gurun di Araba, Yordan di tengah di tantangan sub antara Paran dengan Tofel, Laban, Hajerot, dan di Jahak. 2. Agak beda bukan, Bu? Kenapa? Iya. Iya. Iya, Beda kok ya, beda ya? beda kitabnya ya. Agak Yosua. beda. Yosua, Ya. Yosua, Yosua. Kok agak beda ya? Ini Sebentar, Sesudah Yosua. ulangan. sebentar Yang Ibu-ibu. diulang. Ya, betul. Yosua, isi Yosua. ini, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Pasal Iya, 1, Ya. mati. iya Ini betul itu. Yosua juga. Ya Kok udah beda kalau ya gitu lewat kitabnya? buku ya, saya cari lagi ya. Oh, Ah ya, kitabnya beda. Iya, Lanjut iya. aja. berarti nanti Bu Nur sesudah saya ya. Iya, nanti kalau saya ketemu, Bu, siapa tahu nggak ketemu. Oh iya, oke. Ya, Iya. silakan ya, Bu Saya Eka. ya. Oke. Yosua 1 sampai ayat 1 sampai dengan 3. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Ya. Yosua 1 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah
sana sampai ke sungai Efrat. Sungai besar itu dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Ayat 5, tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu pergi menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ayat 10, lalu Yesus memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Ayat 11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ayat 12, kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Joshua demikian. Amin. Ayat Yosua 1 ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada perkataan yang dipesan Musa, hamba Tuhan itu. Kepadamu yakini Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. 14, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang kuberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberangi di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Ayat 15, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Amin. Ayat 16, lalu mereka menjawab Yesua, katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. 17, sama seperti kami yang mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Yosua ayat 2, pengintai-pengintai di Yeriko. 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 2.
Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada 2 orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ayat 3. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Amin. Ayat 4, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ayat 5, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Amin. Ayat 7. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Amin. Ayat 10. Nah, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sikon dan Og yang telah kamu tumpah. 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Amin. Yosua 12 ayat 13 sampai 15. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Ayat 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Amin. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. 17. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang Kirinizi ini kau ikatkan pada jendela tempat Engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Amin. 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. 20. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka, kemudian perempuan itu mengikatkan tali
Kirmizi itu pada jendela. Amin. 22, mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Amin. Ibu Nur, silahkan. Ayat berapa, Bu, ya? Yosua 3, ayat 1. Ayat 1 ya. Yosua 3, ayat 1. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Amin. Yosua 3 ayat 4-6. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Amin. Ulam Pita, maaf masih mute. Maaf. Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Ayat 8. Jadi engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Amin. Ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ayat 11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Ayat 12. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Amin. Ayat 13, sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15, segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu
mencelupkan kakinya ke dalam sungai, di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Amin. Yosua 3 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tangan Yeriko, di tentangan Yeriko. 17. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Amin. Dan terima kasih Ibu-ibu. Kita akan kembali membaca firman sambil mendengarkan instrumen dan meminta Roh Kudus memberikan rema pada kita. Baik.
Oke, ibu-ibu. Adakah yang mau berbagi rema tentang yang terjadi di pasal 1, 2, dan 3 kitab Yosua ini? Berbagi rema apa yang didapatkan? Ya, saya lah Bu Mary. Yang pertama, sebelum nanti terpental-pental. Oh ya, silahkan Bu Oke, Jol. bentar dulu. Sama ya, oh ya, sebelum terpental-pental. Baik, selamat siang ibu-ibu semua. Jadi, rema saya itu kedengeran gak sih Kedengeran? remanya? Rema saya itu di Yosua ayat 2. Ya, untuk saya ini menarik ya, karena begini, ini kan mengenai dua pengintai, ya, mengenai dua pengintai yang pergi ke kota Yeriko dan kemudian mereka tinggal di rumah seorang perempuan sundal yang namanya Rahab, kan seperti itu. Ternyata keberadaan mereka itu diketahui oleh Raja Yeriko. Nah, tetapi yang luar biasanya itu apa? Perempuan perempuan sundal ini yang orang Yeriko ini kemudian membantu menyelamatkan dua pengintai ini sehingga intinya pengintai itu bisa pulang ya bisa pulang kan di ayat 23 itu kan dikatakan maka pulanglah kedua orang ini turun dari pegunungan menyeberang dan sampai ke Yosua. Kemudian dua pengintai ini menceritakan pengalaman mereka kepada Yosua. Nah, lalu untuk detailnya ya, perempuan sundal itu bisa dilihat di Yosua 2, Yosua 2 ayat 1, saya ambil yang bagian bawah ya, yang dia bilang menginap di seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu sampai di ayat 4, disinilah pertolongan si perempuan itu kepada kedua pengintai. Lalu di 6 juga kan, dikatakan di bagaimana dia membantu pengintai itu sampai ke bawah. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah ketika refleksi ya sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikannya terhadap pengintai itu adalah bahwa setiap kita itu pasti mempunyai pergumulan masing-masing kita. Kita di sini ada 19 orang. 19 orang ini mempunyai pergumulan yang berbeda-beda ya. Tingkat pergumulannya besar kecilnya juga kita semua berbeda-beda. Nah, yang saya lihat di sini adalah bagaimana ternyata pertolongan Tuhan itu kadang itu datang kepada kita dengan cara yang tidak terfikirkan gitu ya, dengan cara yang tidak terduga. Itu tahu dari mana? Tahu daripada dua pengintai ini. Pengintai ini diselamatkan oleh Rahab. Rahab itu siapa sih? Perempuan sundal. Nah, perempuan sundal ini yang membantu menyelamatkan dua pengintai. Kalau mau aja si Rahab ini bisa aja dia ngadu ke Raja Yeriko, tetapi itu dia tidak lakukan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kadang-kadang pertolongan yang kita hadapi itu kadang-kadang di luar nalar kita, di luar perencanaan kita. Seperti saya pernah bersaksi kan di sini bahwa waktu saya masuk ke sini ya ke Timor Leste, saya pernah berhadapan dengan preman karena saat itu pagi saya membawa koper dan juga beberapa box. Ternyata malah yang saya ketakutan ngeliat, tapi karena itu tadi ya, di Yosua 9 ada dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu. Nah, saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu memang luar biasa gitu ya. Ketika kita bersandar kepada Dia, ketika kita tenang di dalam kuat kuasanya, ternyata disitulah memang Dia bekerja. Nah, itu tadi pertolongannya melalui sesuatu yang tidak terduga. Saya kan dibantu tuh sama orang preman itu ya, kepala preman ternyata. Karena dia lebih tua. Wajahnya sangat seperti itu. Ternyata dia yang membantu saya nggak pegang tas, semua saya punya koper, box, saya hanya pegang paspor, dia ngikutin saya dari belakang, saya diantar selamat. Dan saya melihat ternyata begini. Ini persis gitu ya. Kadang-kadang kita pikir kita sudah berprasangka bahwa orang ini tidak mungkin bisa membantu. Ternyata apa? Tuhan bisa melakukan apa saja, bahkan melalui siapa saja, bahkan orang yang kita pikir itu jahat sekalipun, ternyata Tuhan bisa membantu melalui orang-orang yang tidak terduga. Sama seperti hal ini, dua pengintai yang diselamatkan oleh seorang sundal dan dia bukan orang Israel tetapi orang Yeriko gitu ya. Jadi cara Tuhan menyelesaikan pergumulan kita dengan cara yang berbeda-beda, tetapi dia tetap tepat ya, tepat waktu dan pasti tuntas. Jadi kita juga belajar untuk mengubah mindset kita ya. Kadang-kadang kita suka menghakimi orang dari luar penampilan. Mungkin kita lihat, cara bicaranya ganas.
gitu kan, cara bicaranya nggak ini pedes ini. Ternyata apa? Tuhan bisa memakai orang-orang yang seperti itu. Bukan berarti berkedok hamba Tuhan terus Tuhan bisa kerja melalui itu. Tidak, melalui orang-orang yang kita pikir itu tidak mungkin, ternyata disitulah Tuhan bisa membantu kita. Seperti halnya cerita di, bukan cerita ya, tetapi begitulah kisah di Yeriko ini, yang pengintai-pengintai di Yeriko. Itu saja Mary, terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak atas remanya Ibu Jolika, Bang. Sambil menunggu yang lain, adakah yang mau berbagi rema? Saya dulu ya, saya juga sebenarnya dapat rema. Yang pertama itu sama kayak Ibu Jolika, Bang. Bagaimana Tuhan itu bisa memakai siapapun, bahkan orang yang hina, bahkan orang yang perempuan sundal yang di mata kita itu adalah orang yang, aduh, udah paling najis lah karena dia kalau zaman sekarang dibilang pelakor, apa segala macam. Ternyata Tuhan memakai itu untuk menyelamatkan apa namanya dua pengintai itu, yang dalam rangka untuk menjalankan misi Tuhan kepada Musa dan kemudian turun kepada Yosua kayak gitu kan. Nah, ini tuh sama kayak saya pernah ngelihat nonton video video orang video dari luar gitu kan. Dia berdoa gitu. Dia berdoa eh jadi orang ibu-ibu miskin ini berdoa, Tuhan berikan saya makanan yang berlimpah pada hari ini karena saya kelaparan kata kayak gitu kan. Ternyata doanya ini ada orang ketika dia doa ada yang lewat kayak gitu dan orang yang lewat ini adalah orang ateis kayak gitu kan. Jadi si yang ateis ini memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan makanan kepada ibu-ibu miskin ini yang tadi doa kayak gitu. Terus yang bapak ateis ini bilang ngasih pesan kepada apa namanya kepada asistennya yang tadi bilangnya kayak gini, kalau ibu itu nanya ini berkat dari mana, bilang aja ini berkatnya dari setan, si bapak itu bilang. Nah, dikirimlah makanan itu. Si ibu ini taunya kalau berkat itu, dia taunya kalau doanya tuh dijawab kayak gitu. Terus asistennya nanya, loh ibu, kamu nggak bertanya berkat ini dari siapa kata kayak gitu. Terus si ibunya jawab kayak gini, kalau Tuhan sudah menjawab doa, bahkan setan pun bisa dipakainya untuk menjamin kehidupan kita. Dia bilang itu artinya apa? Itu kayak sama kayak yang kisah Yosua 2 yang lagi kita baca ini. Bagaimana yang remanya juga sama kayak Kak Joli. Bagaimana sebenarnya Tuhan itu bisa memakai siapapun di lingkungan kita. Bahkan mungkin orang yang kita apa kita jaga jarak dengan dia karena perilakunya atau apanya, itu ternyata untuk menolong kita kayak gitu. Itu rema yang pertama yang saya dapat. Rema yang kedua yang saya dapat itu ada di Yosua 2 ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagimu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih kami dan setia kami kepadamu. Ini tentang, aduh, bentar. Oke, sorry. Ini tentang perempuan sundal itu meminta jaminan keselamatan. Yang di sini saya melihat si perempuan ini minta tanda bahwa orang yang kedua pengintai ini betul-betul akan menjamin nyawanya karena sudah menyelamatkan dua orang pengintai ini. Tapi jawab kedua orang pengintai ini apa? Nyawa kamilah jaminan bagi kamu asal jangan kau kabarkan perkara ini dan berikutnya. Dua pengintai ini tidak meninggalkan apapun, tapi yang jadi rema buat saya tuh bagaimana orang yang memang hidup dalam rencana Tuhan, yang dipegang itu cuma kata-katanya kayak gitu, tanpa harus ada bukti apapun kayak itu. Jadi ketika memang kita hidup di dalam Tuhan dan kita memang mau dalam rencana Tuhan,
itu ya kita memang kayak cuman kata-kata kita aja yang memang bisa dipegang kayak gitu. Itu sama juga kayak em, buku yang saya pernah baca kayak gitu, bagaimana setiap perkataan kita itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan kayak gitu. Jadi kalau apa aturan di Alkitab yang bicara tentang perkataan, eh, hal yang keluar dari hati, melalui mulut segala macam, bagaimana perkataan itu memang benar-benar eh, membawa dampak yang dalam arti kita sebagai orang yang beriman atau orang yang memang ingin berada dalam rencana Tuhan, ya kita memang harus istilahnya apa yang kita omongkan itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Itu aja Ibu-ibu, terima kasih banyak. Apakah ada, ya silakan yang lain yang mau memberikan rema? Ada Kak Mensi, ada Kak Dede, Kak Dona, Kak Ida, Kak, Kak Ayu, Bu Ati, Bu Nur, Bu Sarah, Bu Nace, Bu Eka, silakan siapa yang mau? Bu Ibu, Lampita. ya Mbak Mary saya coba ya, saya dapat rema ini. Yang dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Yosua 1 6 sampai 9 itu kan kayaknya saya baca di sini Tuhan itu 3 kali dia mengulang kata-kata ini kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu gitu. Ya kalau lihat dari ini 3 kali sampai Tuhan mengatakan itu kan apa alasan, pasti Tuhan punya alasan ketika dia mengatakan itu sampai dengan 3 kali. Padahal kita tahu bahwa Yosua ini adalah teman akrabnya Musa kan ya sebenarnya ya. Sampai 40 tahun dia mendampingi Musa, eh, apa 40 tahun dia mendampingi Musa. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan Musa juga karena Musa kan akrab banget dengan Allah gitu ya. Jadi saya melihat di sini bahwa alasan Tuhan itu ketika dia mengatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu, sebab yang akan memimpin, karena dia harus memimpin bangsa dan dia kan dijanjikan akan mendapat tanah lagi ya. Jadi artinya alasan Tuhan itu bahwa dia mengatakan pada Yosua bahwa eh, ada kuasa Allah dalam Yosua dan juga janji kemenangan baginya gitu ya. Jadi dari firman ini dapat disimpulkan bahwa ketaatan akan firman Tuhan itu yang akan membuat kemenangan, ini kan bukan strategi perang ya, tapi strategi untuk mendapatkan tanah itu yaitu dengan ketaatan akan firman Tuhan lah yang membuat keberhasilan bagi mereka gitu. Seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita seharusnya dalam begitu banyak pergumulan dalam hidup itu, jangan kita menomorduakan Alkitab, tetapi kita menomorsatukan Alkitab. Jadi ketika kita mendapat masalah atau tantangan hidup atau pergumulan hidup, langsung lari ke Alkitab, kita taat kepada firman Tuhan, pasti kita akan berhasil karena di dalam firman Tuhan itu ada kuasa, ada kekuatan, ada kemenangan di dalamnya. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, firman Allah adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Itu saya dapat begitu. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih banyak Ibu Lampita. Ya, Saya coba ya, Bu Mary. silakan. Ya. Saya meneguhkan yang dikatakan Bu Lampita tadi, bahwa kalau Tuhan sudah menuntun itu kita tidak perlu takut ya. Saya merema di ayat Yosua 1 ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Tuhan tuh sebenarnya udah kasih kita guidance ya, bagaimana menjalani hidup ini, yaitu dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam, firman Tuhan ini, dan melakukannya juga gitu loh, dan bertindak hati-hati. Nah, kita kan mau berjalan nanti ke Yerusalem baru ya, ibu-ibu. Tentunya banyak hal yang kita temui, godaan, cobaan, pergumulan hidup. Nah, kalau kita berpegang pada ayat 8 ini, kalau menurut saya itu suatu pegangan pedoman dalam hidup kita supaya kita bisa berjalan hasil, beruntung, dan sampai kepada Yerusalem baru nanti. Itu aja sih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Eka. Ya, betul. Betul sekali, Ibu. Ada lagi yang mau berbagi rema, berbagi berkat rema? Silahkan Kak Minsi. Mungkin saya sedikit ya. Jadi sore ini menarik sekali ya di Yesua 1 pasal 1 sampai 3 ya. Yang saya dapat itu di Yesua 2 tentang pengintai-pengintai di Yeriko ya, mengenai perempuan, mengenai Rahab ya. Jadi yang saya tahu kan, ya mungkin kita baca ya Kak Mary. Jadi Rahab itu kan bukan penyembah Tuhan ya. Dia bukan bangsa Israel ya. Tapi saya percaya bahwa itu Tuhan sudah, Roh Kudus sudah bekerja dalam hatinya ya. Dan mungkin Rahab ini sudah mendengar mengenai Tuhannya orang Israel ya, yang Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang penolong, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir begitu. Jadi dia percaya sekali mungkin. Dia percaya bahwa ketika umat-umat Tuhan datang ke rumahnya itu satu berkat buat dia gitu. Dan dia tidak akan tahu bahwa suatu saat dia akan mendapatkan berkat yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih heran daripada itu. Jadi yang saya lihat di situ, dia memang benar-benar yakin bahwa kedua orang ini akan membawa berkat dan penyelamat bangsa Israel begitu. Lalu saya dapat di Yesua 2 ayat 16 dikatakan di sana, berkatalah ketika pengintai itu katakan kepadanya bahwa Rahab bilang, berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Jadi dia tahu bahwa kedua pengintai ini memang benar-benar utusannya Allah yang sangat luar biasa. Jadi dia tahu bahwa nantinya dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu berkat kehidupan ya. Jadi di ayat 18 di situ dia katakan dengan dia taat, tunduk, dan menghargai mereka dan menyembunyikan mereka di sotong rumahnya dia dari prajurit dari Yeriko. Akhirnya di sana kedua pengintai ini berpesan kepada dia bahwa suatu saat ketika kami datang untuk masuk ke tanah Kanaan, di ayat 18 dikatakan di sana ada jaminannya buat Rahab ya. Di sana dikatakan sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dan benang kermisi ini kau ikatkan kepada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di sana. Dan di situ mereka akan selamat, Kak Mary. Jadi ya saya melihat lagi ada salah satu ayat mengatakan satu orang bertobat, satu orang mengikuti Tuhan Yesus, seluruh keluarganya diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Dan mungkin si Rahab itu yang melakukannya untuk keluarganya juga. Ketika dia menyelamatkan kedua orang ini, akhirnya berdampaknya kepada keluarganya juga diselamatkan.
Seperti itu yang saya dapatkan, ini luar biasa. Dan itu saya merasa bahwa dia bukan orang yang biasa ya, tapi orang yang sangat luar biasa memegang iman seperti itu. Terima kasih Kak Mary, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kak Mensi remanya yang sudah diberikan kepada kita. Ya betul Kak. Dari perempuan dari Rahab inilah dia yang akan menjadi penyelamat untuk keluarganya ya tadi Kak ya. Oke, yang mau berbagi rema lagi Kak Elizabeth. Boleh, Mau Kak. Kak. Ya, jadi coba meresume lagi dari pembacaan kita di Yosua 1 sampai Yosua 3 ya. Jadi kalau di Yosua 1 itu kan diingatkan kembali mengenai perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Tadi sudah dibahas ya sama Ibu Siapa tadi dikatakan mengenai bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu sampai 3 kali ya di ayat 6, 7 dan 9 dikatakan demikian ya. Yang menjadi kuat itu di ayat 8 dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Jadi itu yang menjadi penguatan. Kemudian di Yosua 2 dikatakan mengenai pengintai-pengintai di Yeriko ya. Jadi remanya yang saya ambil adalah di ayat 21. Seperti yang kamu katakan demikian akan terjadi. Jadi si Rahab ini dia taat dengan perkataan apa yang perjanjian itu. Jadi kita harus taat dengan perjanjian itu. Kalau enggak ya kita seperti tadi kan ada tandanya, dan kalau enggak ya lepas dari perjanjian itu. Itu yang menjadi ketaatan daripada si Rahab ya. Dikatakan juga di ayat 10 ya. Di ayat 10 dia juga mengatakan mengenai sebab kami mendengar Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Artinya dia itu mencatat apa peristiwa yang terjadi terhadap Tuhan terhadap bangsa Israel ya. Yosua 3 ini dikatakan judulnya mengenai menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini menjadi rema saya adalah di ayat yang ke-17 ya, diulangi lagi ketika bangsa Israel menyeberang ke tanah, menyeberangi melalui Laut Teberau atau Laut Merah atau Kiryat Yearim ya. Dari itu diulangi lagi di ayat 17. Artinya tabut perjanjian ada di depan, imam yang tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi ada peristiwa yang terulang di Laut Merah atau Laut Teberau ketika Musa juga membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu pula Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Yordan. Itu suatu kedahsyatan ya, menurut saya mukjizat Tuhan yang perlu kita pertanyakan, oh bisa seperti itu ya. Ketika ada, tapi bedanya adalah waktu dulu Musa di depan, ini ada tabut perjanjian yang depan. Artinya ada Tuhan di depan. Itu aja Bu. Terima kasih. Selamat siang. Ya terima kasih banyak Kak. Kak Elizabeth untuk remanya luar biasa. Rema yang disampaikan oleh Kak Elizabeth tadi. Oke, ibu-ibu ada lagi kah? Kalau tidak ada lagi yang mau membagikan remanya, oh Bu Ati silakan. Tadi sama seperti Ibu Mensi ya, saya lihat dari sisi lain, perempuan sundal ini. Tuhan itu menciptakan siapapun itu sempurna baik. Jadi pandangan kita kepada siapapun yang kita temui siapapun orangnya, kita harus menghargai walaupun seperti ini dia mempunyai dia seorang sundal, mungkin kita nggak tahu, tapi saya kok mendapat tema bahwa setiap orang kita harus hargai. Setiap orang kita tidak boleh pandang rendah, tidak boleh pandang atau melihat ada sedikit keanehan, kita suka berasumsi atau menjudge gitu ya. Saya lihat dari situ gitu bahwa setiap orang yang kita karena kita tidak tahu ternyata
wanita ini juga nantinya akan menyelamatkan keluarganya kan, gitu loh. Ketika bangsa Israel masuk. Jadi siapapun orang itu di hadapan Tuhan berharga dan mulia. Saya lihatnya di situ. Karena saya pernah punya pengalaman waktu itu mau masuk Transjakarta, ada satu perempuan muda gitu, dia seperti cepat berasa kerusuk lah gitu ya. Dan saya sempat, aduh mau apa sih gitu ya dalam hati saya. Tetapi justru wanita muda ini yang memberi tempat. Jadi orang itu semua pada duduk, saya nggak dapat tempat, dianya justru memberi tempat dan dia menyatakan nama penumpang yang lain, dia tegur tolong ibu ini untuk duduk. Itu padahal saya udah rasanya gimana. Ini teringat jadi saya dengan firman Tuhan ini bahwa kepada siapapun kita harus tahu bahwa kita harus menaruh rasa respect, kita harus menaruh tidak boleh berasumsi karena Tuhan menciptakan kita semua itu sempurna dan kita disebut dengan mulia dan berharga. Jadi kita tahu bahwa ciptaan Tuhan itu berharga. Itu yang saya lihat dari sisi ini, yang saya dapat rema. Itu saja. Ya, terima kasih banyak Kak Ati untuk remanya. Bagaimana kita memang harus menghormati. Pada dasarnya kita harus menghormati setiap orang kayak gitu. Apapun background-nya. Oke. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita kedatangan tamu. Bukan tamu ya, orang baru. Ibu Resti Simatupang, bolehkah kita berkenalan dahulu? Dari mana? Ibu Resti tinggal di mana? Masih ada Ibu Resti di sini? Masih. Coba buka on Saya cam-nya. tinggal di Kupang. On cam Resti. Mama Thomas on cam biar kenalan wajahnya, biar orang-orang kenal. Ya. Halo. Ibu tinggal di mana? Kupang. Oh, Kupang. Oh, sama kayak Ya. Kak saat ini. Tapi rencana bulan depan mau ke Bali. Oh, gitu. Iya. Mau lanjut berobat. Oh, ya oke. Berarti ada rencana pindah ke Bali. Memang dari sana. Oh, memang dari sana. Oh ya. Jadi saya cerita dulu ya. Suami, Jadi terus. suami tugas di Kupang. Ya, kok Juli lanjut ngomong. Jadi gini Bu-Ibu, saya kasih kesaksian dulu mengenai Bu Resti ya. Bu Resti ini sebenarnya kan teman saya di Kupang, di Bali, dan dia sangat ulet, gercep, gimana sih lincah, sangat lincah gitu ya. Tetapi memang ada satu peristiwa yang peristiwa itu ya kita doakanlah ya, mudah-mudahan itu memang bukan serangan kuasa gelap gitu. Yang kemarin saya ketemu Bu Resti di Kupang karena kebetulan suaminya tugas. Dia mengalami satu ini ya. Jadi seperti ini yang dilihat sekarang. Jadi bicaranya seperti pelan dan beberapa tubuhnya itu ya seperti ini gitu ya. Jadi eh, dari segi medis sih katanya waktu itu tiroid, tapi saya bilang itu tidak mungkin tiroid begitu gitu. Terus dibilang stroke juga bukan. Jadi sampai suatu hari saya membawa Ibu Resti ke seorang pendoa ya, untuk lalu pendoa itu bertanya detail apa yang terjadi dan bagaimana. Jadi Bu Resti cerita apa yang terjadi dengan dia, perubahan yang terjadi tiba-tiba malam hari ya Resti ya kan ya, malam hari sehingga semua tubuhnya tiba-tiba begini begitu begini. Dan memang Bu Resti sendiri mengakui bahwa dia sebenarnya ada sih orang-orang yang nggak suka gitu ya. Jadi adalah cerita di balik itu semua, tapi aku percaya ya, aku bilang bahwa doa itu tetap harus jalan karena sakit penyakit itu memang disebabkan banyak hal ya. Satu, memang karena kita mengalami kelemahan tubuh ya. Pasti kelemahan tubuh karena kita juga mengabaikan kesehatan kita. Bisa misalnya kita menderita kolesterol, sudah tahu gorengan nggak bagus, kita menderita kolesterol, kita lahap terus, bisa terjadi karena itu. Ada juga karena memang yang penyakit memang bukan karena faktor tubuh, tetapi juga karena serangan-serangan, karena dikirim ya, tanda kutip, orang yang nggak suka, orang yang mau membuat kita sakit, bahkan
ada orang yang mau membuat kita mati pun seperti itu. Jadi semua itu bisa seperti itu. Maka saya menyarankan kepada Bu Resti, satu, harus tetap kontrol ke dokter. Itu perlu. Yang kedua, karena dokter sendiri tidak bisa mengidentifikasi sakitnya, masa steroid sampai sebegininya sih gitu kan. Yang kedua, tetap harus di dibentengi dengan darah Kristus Roh Kudus gitu ya. Nah, kebetulan juga Bu Resti syukurnya terbuka sama saya bahwa dalam hal kerohanian memang dia masih kurang. Jadi saya ngundang dia untuk supaya bertumbuh di komunitas membaca Alkitab. Bahkan saya mau kenalin ke pendoa-pendoa. Jadi membantu Ibu Resti juga bertumbuh imannya, dan saya percaya ya bahwa iman yang bertumbuh itu, maka orang-orang siapapun, kuasa gelap apapun itu, kalau memang itu yang memang menyerang, dia akan luntur dengan sendirinya, dan itu akan keluar karena nggak kuat dengan dengan kuasa darah Roh Tuhan, dengan doa-doa orang kudus itu pasti nggak kuat yang menyerang dia, akan pergi seperti itu. Jadi saya berharap Bu Resti eh, tetap bergabung karena percaya bahwa kita bisa bertumbuh pelan-pelan melalui komunitas ini ya. Dan saya senang Bu Resti datang, dan mudah-mudahan dengan pendoa yang saya kenali juga bisa konsisten gitu ya. Terus kita pun nanti dari sini pun pasti akan ada yang menelpon Bu Resti. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa ya, mukjizat Tuhan itu nyata. Yang penting tumbuhkan imannya dulu seperti itu. Jadi ini Bu Resti, ibu-ibu ya, dia akan bergabung dengan kita. Kita bantu juga dia bertumbuh dan membantu dia supaya dia kembali normal seperti sedia kala. Karena pada dasarnya dia normal, semua tidak sakit. Hanya dari tubuh luarnya saja kelihatan seperti ini, seperti itu. Tuh, Oke. itu pengenalan. Saya sambung Bu Resti. Terima kasih banyak, Joli, penjelasannya tentang Ibu Resti. Kita sama-sama bertumbuh di sini, terlebih pengenalan cara kerja Tuhan dalam diri kita itu akan sangat membantu dan membuat kita semakin bergantung sama Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa semua itu di bawah kendali Tuhan, kita cari tahu bagaimana cara kerja Tuhan itu melalui pengalaman iman yang terjadi sama kita, juga didukung dengan firman-firman yang kita baca setiap hari. Karena semua jawaban dari pertanyaan kita dalam kehidupan ini, itu udah ada di Alkitab jawabannya. Gimana kita tahu jawabannya gimana? Baca Alkitab setiap hari bersama-sama. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan berbagi rema. Kita akan tutup Zoom kita pada hari ini dengan berdoa. Siapa yang bersedia Ya. untuk Sekalian doa mungkin penutup? untuk yang Silahkan. didoakan, sekalian nanti mungkin didoakan juga untuk Bu Resti sama Lili ya. Lili ini kan dia kanker dan sekarang lagi terapi ya. Jadi dia lagi proses pemulihan gitu. Kita berdoa supaya Lili juga Bu Resti ya, ini yang kita lihat benar-benar diberi kekuatan gitu pastinya. Terus diberi keikhlasan dan pasti sembuh tepat pada waktunya Tuhan. Seperti itu ya. Tuh. Mungkin itu nanti untuk yang mendoakan. Terima kasih. Ya, siapa yang mau mendoakan? Atau saya aja lah yang doakan? Yuk, kita sekalian doa penutup ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Yang lain juga saya minta untuk topang doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pertemuan kami pada hari ini ya Bapak. Kami boleh sama-sama membaca firman dari kitab Yosua 1-3 ya Bapak. Rema yang sudah Tuhan berikan di hati kami masing-masing, kami sudah sharingkan, biarlah itu menguatkan iman kami terhadap Engkau Tuhan. Kami semakin tahu cara kerja-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami semakin mengerti bagaimana Tuhan memakai orang-orang di sekitar kami yang bahkan yang tidak mungkin bagi kami, tapi Tuhan bisa memakai mereka semua untuk membantu dan menolong kehidupan kami. Bapak yang berada di kerajaan surga, kami juga berdoa untuk Ibu Resti dan juga Ibu Lili yang ya Tuhan, Tuhan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan dengan otoritas ini kami perkatakan kepada Ibu Resti dan Ibu Lili. Kuasa Tuhan menyembuhkan. Kuasa Tuhan yang sudah diberikan dan dipercayakan kepada kita setiap orang-orang yang percaya. Kita perkatakan setiap hari mulai saat ini. Ibu Resti dan Ibu Lili sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk-kutuk keturunan sudah dipatahkan oleh darah Yesus Kristus.
Kami hancurkan semua pekerjaannya dan tidak ada lagi kuasa-kuasa kegelapan yang mampu menjangkau anak-anak Tuhan Yesus ini. Dan kami perkatakan tubuhnya sehat, kuat, sakit penyakit mulai dari kanker pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sakit penyakit yang diderita Ibu Resti yang kata dokter adalah tiroid, dan kami perkatakan tubuhnya kembali sehat, tubuhnya kembali sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ketika terjadi hari di mana tubuh mereka kembali sehat dan sempurna, disitulah mereka bisa bersaksi bahwa Tuhan kami, Tuhan luar biasa. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup dan tidak main-main. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang selalu memberikan kebenaran dalam kehidupan kami, memberikan jalan kebenaran dalam kehidupan kami, mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Dan kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tarik apa yang ada di dalam kerajaan surga dan kami lepaskan kepada setiap orang yang ada di Zoom ini, terlebih kepada Ibu Resti dan Ibu Lili. Kami percaya di kerajaan surga itu ada yang namanya damai, sukacita, berkat, kesejahteraan, kesehatan, semua yang baik-baik berasal dari surga. Kami tarik semua itu Tuhan dan kami lepaskan blessing tersebut yang berasal dari surga itu ke dalam diri Ibu Resti, Ibu Lili, dan juga setiap orang yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah Tuhan seperti yang Tuhan firmankan kepada kami. Sakit penyakit sudah Engkau yang tanggung di atas kayu salib, sehingga penyakit yang ada pada kami perkatakan Engkau tidak ada sedikit pun kuasa-Mu dalam diri kami, tidak mampu melemahkan tubuh kami dan tidak mampu melemahkan iman kami. Karena semua sakit, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan kami menerima semua keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau mentransformasi pikiran kami, diri kami, cara pandang kami kepada diri kami, orang lain, dan juga kepadamu Tuhan, terlebih kepada Ibu Resti dan juga Ibu Lili. Damai, sukacita, dan damai sejahtera diberi kepada mereka Tuhan. Kelegaan, semua sakit penyakit, semua sakit hati, semua yang berasal dari tidak baik, yang berasal dari hati, kami usir, kami hancurkan, kami patahkan semua pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan bentengi kami dan materaikan kami selalu dalam kehidupan, materaikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih. Terima Dadah. kasih Bu Mary semuanya. God bless. Tuhan berkati. Dadah.